Sugeng Dalu Ki Ageng Grompol. Ini tanggal 1 Mei 2023 merupakan Hari Buruh. Jadi pendapat Ki Ageng Grompol tentang Hari Buruh ini nopo? Monggo. Silakan diulas Ki Ageng. Oke. Gini nek 1 Mei Hari Buruh niki kan sifatnya internasional toh. Bukan hanya nasional, tapi 1 Mei yang diperingati Hari Buruh itu adalah internasional. Jadi yo semua negara-negara ini yo buruh memperingati, bahkan kalau yang kita lihat setiap hari buruh itu buruh turun ke jalan untuk menyampaikan kehendaknya, menyampaikan keluhannya, ya. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Saya ini orang desa ini. Ini antara buruh ini kaitannya kan mesti dengan perusahaan toh. Jadi ada perusahaan mesti ada buruh. Nah, biasanya tuntutannya ya tuntutan kesejahteraan buruh. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang di negeri kita ya, ini memang pemerintah sendiri untuk mendatangkan investor-investor baik lokal gitu, maupun dari luar negeri, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk membuka lapangan kerja gitu. Nah, mestinya ini juga usaha pemerintah untuk supaya warga negara, khususnya pada usia-usia produktif lah, ketika lulus dalam pendidikan, kemudian cari kerja, ini peluang yang banyak. Angka-angka pengangguran ini kan bisa diserap menjadi tenaga kerja. Jadi tugas pemerintah ini kan juga harus mensejahterakan seluruh rakyat, gitu. Mencerdaskan seluruh bangsa ini, memakmurkan, membuat bangsa ini aman, termasuk juga buruh. Tapi saya mau tanya dulu, sekarang ini buruh yang ada di Indonesia sebagai negara kebangsaan, sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, buruh itu rakyat Indonesia atau bukan? Jadi buruh itu kan juga baik laki-laki maupun perempuan, itu juga warga negara, juga rakyat, seluruh rakyat yang juga punya hak kepemilikan terhadap negara. Jadi itu juga punya hak kedaulatan. Nah, seringkali kenapa ini buruh juga menuntut pemerintah gitu. Ada tuntutan kenaikan upah, ada tuntutan ya macam-macam yang kaitannya dengan kesejahteraan buruh. Jadi memang harus juga diperhatikan bagi pemimpin yang akan datang ini buruh ini rakyat Indonesia.
sampai sekarang ini malah maunya ya undang-undang perburuan. Nah, karena buruh ini yang mewakili di dewan yang membuat undang-undang, ini sampai buruh membuat partai sekarang ini supaya ada wakil yang ada di dewan. Jadi dalam rangka membuat peraturan-peraturan perundangan, ini ya peraturan yang bisa melindungi dan bisa mengayomi kesejahteraan itu. Jangan sampai buruh hanya sebagai kuli, buruh hanya sebagai alat, ya kan? Tapi sampai saat ini kan, ya ini bukti bahwa negara ini ketika ada buruh, yang berkuasa kan negara ya kapitalis, pengusaha-pengusaha besar baik domestik maupun luar negeri. Dan yang sering ini dibantu ini dalam masa-masa kemarin, termasuk ini koreksi lah, itu kan dari pihak pengusaha, gitu. Jadi dari pihak pengusaha menitipkan beberapa pasal, itu juga dijamin, dilindungi karena itu sebagai pengusaha yang juga ikut meringankan beban operasional pemerintah negara. Ini kan dia juga membayar pajak, pengusaha-pengusaha itu. Ya. Memang yang kita lihat seringkali sepihak ya. Jadi terkesan bahwa pemerintah itu kurang melindungi terhadap buruh, gitu. Dan dibandingkan dengan pengusaha. Sampai open door kita membuka investor asing masuk ke Indonesia, itu arah pertama memang begitu. Jadi kembali bahwa konsep awal negara kebangsaan yang dicita-citakan oleh para pejuang kalau nanti Indonesia merdeka itu negara kebangsaan, sekarang dengan melihat ini berarti negara kebangsaan yang dicita-citakan itu belum final, masih harus terus diperjuangkan. Sebab bagaimana kalau kita ditinggal oleh investor, pemerintah belum bisa mensejahterakan seluruh rakyat. Sedangkan di sini sebenarnya sebagai negara agraris, ini ada perubahan menjadi negara industri, sehingga sebenarnya di tanah Nusantara ini flora dan fauna ini terbesar di seluruh dunia, tidak ada bandingannya. Segala tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya. Tapi arah kemarin berbelok menjadi negara industri. Jadi ketika konsep negara ini negara industri, ya mestinya orientasinya memperbanyak buruh. Nah, sedangkan ini misalnya ini demo-demo, nanti kalau dipecat, ini ya kelangan buruh. Wong ini mau bisa masuk buruh diterima dalam pabrik, itu wah wes selamatan syukuran. Lah kok ini demo untuk mogok misalnya, itu ya dikelangan. Sebab sekarang ini cari pekerjaan walaupun buruh itu ya susah ya. Jadi bersifat adil lah pemimpin yang akan datang ini. Sampai hari ini misalnya ini tadi turun ke jalan nuntut undang-undang cipta kerja. Lah undang-undang cipta kerja ini mestinya dibikin kan harus
juga ada perwakilan-perwakilan dari buruh ya, yang suaranya juga wajib didengar, sehingga tidak terjadi ini sudah di Palu ya, sebagai undang-undang cipta kerja, kemudian buruh baru nuntut. Nah kemarin baru dibahas itu bagaimana? Ini berarti ya kurang sinkronisasi antara lembaga legislatif si pembuat undang-undang kalau pemerintah yang punya rancangan undang-undang, gitu. Keperpihakan terhadap buruh sebagai orang-orang kecil ini masih kurang. Itulah kami mengharapkan nanti pemimpin ke depan ini tahun politik, ya buruh ini bukan hanya buruh, tapi ini juga rakyat yang berdaulat yang harus diperhatikan. Jadi partai buruh misalnya sekarang dibikin itu ya kan dalam rangka juga memperjuangkan buruh itu. Tapi buruh ini juga ada tani gitu. Lah tani ini sekarang orang anaknya nyekolahkan anak lulus SMA itu mau jadi tani itu malu. Jadi lebih baik buruh pabrik ya, daripada bertani. Lah sebagai negara agraris ini maka sebenarnya tanah kita tanah subur kok. Gitu. Tanah subur. Jadi ke depan itu mestinya yang punya pangan, hasil pertanian itulah yang akan berkuasa di dunia. Orang boleh ya toh numpuk duit seake-ake. Tapi kalau tidak ada pangan, lah kita ini sudah kebangetan. Gitu. Sekarang buah-buahan ini semua impor. Ada macam-macam buah yang diperdagangkan, ini banyak yang impor. Buah lokal sendiri tidak laku. Gitu. Ini antara buruh sama tani. Seharusnya tani itu juga harus diangkat, gitu. Diangkat, ya diperbanyak, ya karena gambaran idealisme termasuk rakyat ini. Jadi petani itu pekerjaan kotor, pekerjaan yang paling rendah. Tetapi sebenarnya petani inilah yang memberi makan seluruh bangsa ini. Jadi kalau ini orientasinya hanya industri-industri ya, sampai sekarang ini kawasan industri di mana-mana, tapi dalam sektor pertanian tidak digagas ya. Jadi ya ini akan timpang, akhirnya semua impor. Semua impor sampai negara kepulauan sekarang ini garam itu kan dibikin air laut, negara kepulauan kan banyak laut sini sampai impor. Ini juga karena kurang untuk menggerakkan dalam sektor pertanian ini sebagai pertanian unggulan. Jadi saya sendiri sebagai petani itu melihat anak-anak sekarang ini cari orang macul di desa itu sudah susah kok. Orang maunya keluar kota, jadi buruh, jadi macam-macam ini. Petani itu sudah mulai jarang. Ini kalau tidak ada traktor, kalau dulu petani itu pakai kerbau, sapi, ini mau nggarap sawah ini juga sudah susah. Jadi antara buruh sama tani, tapi ini kan tani tidak pernah protes ini. Ini cari pupuk, yo kongelan, yo bibit, sekarang pangan tikus, yo ndak kapok kalau petani yang nanam lagi. Ya, itu yang juga harus menjadi perhatian bagi pemimpin ini yang akan datang. Siapapun lah, dari sektor pertanian, sektor perburuan ini, ya ditata kembali lah. Jangan terlalu memihak kapitalis, tapi juga mihak rakyat yang berdaulat, yang memiliki negara ini. Jadi negara ini bukan milik pengusaha,
Jadi pemimpin yang ke depan itu harapannya jangan nyambi usaha, bikin PT, bikin CV, kalau enak tender-tender kayak keluargane, rakyat petani kurang mana. Buruh ya supaya bar buruh ki ya tingkatannya jadi manajer. Ya cita-citanya begitu, sampai sapa ta sing bela petani, sapa sing bela buruh. Ya harusnya pemimpin nasional, pemimpin bangsa yang memahami konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Landasannya itu ora mung diapalke setiap Senin upacara, tapi itu diterapkan dalam sistem kebijakan apapun yang harusnya memihak yang lemah. Yang lemah itu yang harus dikasihi. Itu harapan kami lah dalam Hari Buruh ini, karena kita juga akan memilih pemimpin yang bisa mewujudkan gegayuane rakyat. Apa kuwi? Ya kuwi sederhana. Tata tentrem Kertaraharja. Artinya bisa bikin tatanan, ya tatanan ini masuk perundangan, kebijakan macam-macam ini, yang bisa bikin tentrem, dan sidik-sidik demo. Ini sebenarnya watak Indonesia atau bukan? Itu karakter Indonesia atau bukan? Atau itu pengaruh internasional untuk tetap membuat kondisi yang tidak ya kondisi gaduh lah. Jadi seringkali buruh juga sebagai alat untuk membuat ini. Jadi hati-hati juga yang buruh-buruh ini. Negara ini kita miliki bersama loh. Maka kedaulatan ini di tangan seluruh rakyat. Ya, jadi buruh pun ya, ini juga pemilik kedaulatan. Sampai tukang rosok pun itu pemilik kedaulatan. Ya. Wong gendeng-gendeng di jalan itu pemilik kedaulatan yang harus dihargai. Ojo nek ana wong teko kalungi kembang, dalan-dalan kudu resik tanduri kembang, ya ta. Ben ketok apik, nyenengke para luaran masuk di Indonesia. Wong-wong do golek kesejahteraan dhewe malah ditembangi, dianggap kotor, ngotori. Ini juga harus difasilitasi oleh pemimpin itu. Golek kenggon to. Saiki golek kenggon malah nang kuburan, bareng ngono ki ora nang sing dodol to. Itu pasar ngregeti dalan, sempret karo Satpol PP. Ini juga Satpol PP kan juga dibayar oleh negara toh. Dibayar oleh rakyat. Ben di sawang itu ya tata tentrem Kertaraharja, ya sejahtera uripe, ya aman uripe. Ini sampai 77 tahun ini loh. Kok belum wujud, gitu. Sidik-sidik pro kontra, sidik-sidik padudon. Jadi pemimpin ini aja marahi padudon, rebut bener. Negara Indonesia kuwi negara yang cinta ketentraman, cinta damai. Aja dirusak, dipecah belah, diadu domba. Iki kan politik penjajah. Nah Indonesia kuwi ora anti kapitalis. Yang dianteni kapitalis penjajahan. Jadi kapitalis harus hidup, gitu. Sebab tanpa ini ya gimana? Harus ada. Ya, jadi bukan pejuang anti kapitalis. Yang dianteni itu kapitalis penjajahan. Sebab itu menindas, menghisap, gitu, rakyat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.